Berkat itu datang dari yang tinggi kepada yang lebih rendah, ya kan? Lalu mengapa kita mengucapkan berkat kepada Tuhan? Begitu kan? Iya. Apakah Tuhan lebih rendah dari kita? Itu pelita bagi kakiku. Ya, Bu Linda Grace, Silakan. silakan. Ya, shalom Pastor juga semuanya. Yuk, Pastor, kalau ada pertanyaan umpamanya nih, jadi kalau kita lihat di Mazmur, itu Raja Daud itu memuji Tuhan. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu kan bless the Lord. Kemudian, tetapi kalau di Ibrani kita lihat, Ibrani 7 memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, ini kan sepertinya kesannya kontradiksi ya, padahal Yesus sendiri juga itu di Matius atau Markus kalau nggak salah juga banyak orang yang memberkati Tuhan Yesus pada saat itu ya, meneriakan Hosana. Jadi ini penjelasannya gimana nih atas apa persepsi orang ada kontradiksi di sini, gitu, Pastor. kenapa kita memberkati? Ya kan? Kenapa kita memberkati Allah? Berkat sama kutuk dari kata yang sama ya. Memberkati itu artinya kita apa? Arti kata kita memberkati Allah itu mengucapkan yang baik tentang Allah. Ya. Maksudnya begitu. Terima kasih juga bisa ya, Pastor. Apa? Seperti kita memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada ya. Pokoknya mengatakan yang baik kan kadang-kadang nggak ada apa-apa kan. Kita lagi duduk, diberkatilah yang datang dalam nama Yesus. Ya kan? Orang datang, kita bilang, wah kamu diberkati. Gitu loh. Artinya kita melakukan satu perkataan yang baik. Karena kita ingin baik. Makanya kita mengatakan yang baik. Makanya kita memberkati. Itu. Tapi kata kata memberkati itu juga artinya pengharapan. Ya, sebetulnya pengharapan akan kebaikan dari Tuhan. Tapi kata aslinya sendiri, ya kata berkat itu lebih mengandung makna mengatakan sesuatu yang baik. Makanya kata berkat dan kutuk kan istrinya Ayub kan berkatilah Allahmu dan matilah. Maksudnya kutukilah Allahmu dan matilah kan dalam terjemahan itu. Berkat dan kutuk itu berasal dari satu kata, baruk. baru ya. Makanya ketika kita mengucapkan berkat buat kota, kotanya nolak, oh aku nggak mau diberkati sama kamu, ya jadi kutuk Mhm, berkat itu. mhm. Lalu Ya, bagaimana dengan kontradiksi itu, Pastor, ya yang di Ibrani 7? Yang dianggap ada kontradiksi antara pernyataan orang-orang yang memberkati Tuhan Yesus atau statement dari Daud tentang apa bahwa yang biasa yang apa memberkati yang diberkati itu biasanya lebih rendah daripada yang memberkati di Ibrani Ibrani 7 7. ayat berapa sih? Ibrani 7 ayat Ibrani 7. 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa lebih rendah diberkati, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, kita lihat dengan Bible ya. Is blessed by superior. Coba kita akan lihat kata aslinya ya. Ibrani 7. Ibrani 7 ayat 7 ya. Kata aslinya. Kata berkat itu kata apa ya? Mengapa dikatakan yang diberkati itu lebih inferior ya? Jadi kata eulogio. Nah, kata eulogio apa? Kata yang baik kan. Eulogio itu kan eus dan logos. Ya kan? Jadi kata-kata yang baik. Maka kalau kita balikan lagi, ini kata-kata yang baik itu ya. Secara hurufiah ya.
Maka dikatakan, now without dispute, the inferior, orang yang lebih rendah, diberikan kata-kata yang baik oleh yang lebih superior. And in one case, it are received by mortal man, while in the other by him who is affirmed to be alive. Nah, yang memberkati Abraham atau Melkisedek? Abraham ketika Abraham kembali dan mulai raja-raja dan memberkati dia. Ya, Abraham. Kan, Melkisedek yang memberkati Abraham. Akhirnya pun Abraham memberikan persepuluhan. Semuanya itu menurut arti. Melkisedek menyongsong Abraham. Ya, ketiga. Melkisedek menyongsong Abraham. Iya. Dan memberkati Abraham. Nah, lalu dalam hal ini Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Lalu Melkisedek mengucapkan berkat buat Abraham. Ya kan? Terus tadi dikatakan, apakah Tuhan lebih rendah dari kita? Tidak. Itu kan, macam pertanyaan gitu kan, kalau kita balikan lagi kan? Nah, kalau kita balik lagi, ternyata di manakah kita mengucapkan berkat? Misalnya kata apa, saudara? Kita mengucapkan berkat. Baruk atah Adonai itu ya, di dalam Mazmur 41 ayat 13. Kalau bunyinya kan gini, diberkatilah. Nah, ini ayat 14 ya, kalau di 41. Diberkatilah Baruch atah Adonai Elohenu. Diberkatilah Tuhan Allah Israel. Mazmur 41 ayat 13. Dari kata sama ya, Eulogentos, Kurios, Hodeos, Israel, apotau, Aionos, Kai, Eiston, Aiona, Lenoito, Genoito, ya, itu. Nah, itu dari kata Eulogostos. Mengapa kita bisa begitu ya? Kalau ini konteksnya bukan kita lebih tinggi, tapi kita kata dasarnya Eulogostos itu tadi lah. Kita mengucapkan kata logos yang baik. Kalau kita mengucapkan logos yang baik, ya kan, misalnya saya memuji anak saya, kan mengucapkan yang baik kan, atau anak saya atau kita bawahan memuji atasan kita, memuji pemimpin kita, rakyat memuji rajanya, ya kan, dengan kata yang baik, eulogostos, makanya kata asal katanya. Tetapi konteksnya Melkisedek memberkati Abraham, ya kan, adalah konteks yang superior kepada yang inferior, promosi, gitu. Kalau kita bilang, Dan sebenarnya itu bukan kontradiksi ya, Pastor. Tetapi karena mungkin sebagai ucapan terima kasih, misalnya gini, pujian, kalau terima itu kasih, juga masuk tes. terima kasih itu sebenarnya apa maksudnya? Terima kasih kalau terima kasih. Terima kasih itu kalau kita ngomong apa? Bahasa sih kan syukur kan? Syukur kepadamu ya. Kita kalau bilang syukur itu kepada pembantu rumah tangga atau kepada Tuhan? Aku mengucap syukur kepadamu ya pembantuku atau gimana? Nah itu karena image tadi itu. Terima kasih kan bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya kan syukur. Apa kalau dalam bahasa Arab bilang syukran ya kan? Syukran gitu kan? Orang tuh mengucapkan syukur itu kepada Allah, kepada Tuhan, kepada dewa, atau kepada budak. Kan kita nggak mungkin mengucap syukur kepada budak kan. Tapi pada kenyataannya kan kita bilangnya syukran tadi. Iya, syukurlah gitu. Ya sama kalau kita bilang kita mengatakan hal yang baik. Hal yang baik ini kan sebetulnya, oh tadi bosku ngomong yang baik tentang saya. Karena sebenarnya promosi kan. Tapi kalau anak buahku tadi ngomong yang baik tentang anak buahmu tadi ngomong rasanya bagus tentang kamu loh. Itu loh. Jadi nuansa di dalam itu. Nangkap. Makanya kita lihat akar kata kan eu logos.
ya kan? Eulogentos. Eulogeo. Itu, nya kan baik, perkataan yang baik. Tanya. Intinya kan begitu. Kalau kutuknya tadi kan, kutuk ilalam mengatakan perkataan yang jelek kan. Itu. Oke, nangkep Pastor. Jadi memang nuansa tadi ya. Eh, Kalau gitu. Iya, satu lagi bisa, Ya, Pastor. Ya, jadi kalau waktu itu kan Pastor pernah menyampaikan bahwa kalau di apa pernikahan itu eh, pemberkatan pernikahan itu kalau di Indonesia itu menjadi prioritas. Kemudian untuk yang keduanya adalah legalitas secara hukum negara. Nah, tetapi ternyata di Indonesia ini langkahnya tidak seperti itu, salah gitu. Dibanding di luar negeri yang harus memprioritaskan legalitas negara dibanding pemberkatan di gereja, karena di gereja di Alkitab sendiri tidak menulis bahkan secara implisit bahwa pemberkatan nikah itu tidak ada di gereja. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan di Indonesia yang sudah menjadi melekat pada pikiran kita yang doktrin itu diterima, sejak kapan pemberkatan nikah itu harus ada dan harus di gereja dibandingkan yang kita ketahui sebenarnya lebih bagus untuk legalitas secara negara gitu. Menurut bagaimana tuh, Pastor? Sejak kapan sih? kapan? Sejak ada gereja, Konsili Nikaya itu. Hmm. Konsili Nikaya, Oh, Konsili Nikaya. mendoakan pasangan itu. Jadi ritual-ritual dilakukan, ya kan, mendoakan pasangan, memberikan berkat pastoral, itu ya. Zaman para rasul nggak ada pemberkatan di sinagog, yang mereka dulu nggak ada. Pemberkatannya di rumah orang tuanya, di rumah, ya pestanya di rumah. Kalau kita kan ke gereja lalu ke rumah, tapi ini memang di rumah. Ya. Nah, seandainya kalau kita hanya melakukan legalitas saja sesuai negara, tetapi tidak ada acara ritual pemberkatan oleh pendeta, apakah itu bisa dibilang pernikahan kita itu kudus ya, Pastor? Kalau pemberkatannya sama pemerintah, baru resmi, baru sah. Dan bisa ada saksinya tentunya ya, dan orang tuanya harus setuju. Itu pernikahan Orang kudus, tua iya. ya. Bukan gerejanya yang penting ya, pemerintahnya. Artinya bertanggung jawab kan. Pemerintah dan orang tua gitu Iya, ya, Pastor? artinya ada pertanggungjawaban. Oh, oke. Oke, terima kasih, Pak Paul.